Halo, berjumpa lagi di channel edukasi. Jangan lupa subscribe, keep in watching, and let's get started. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Semangat belajar meskipun harus di rumah saja. Nah, materi kita hari ini adalah tentang KPK dan FPB. Jadi untuk kalian silahkan menyiapkan buku catatan, buku paket, dan alat tulisnya. Siapa tahu dari pembelajaran ini kalian bisa mencatat apa yang penting bagi kalian. Oke, kita mulai pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang kedua adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Dan yang ketiga adalah aplikasinya KPK dan FPB dalam soal matematika tipe Hodge atau High Order Thinking. Nah, di sini adalah pembeda dari pembelajaran kalian di waktu SD. Meskipun kalian sudah mendapatkan KPK dan FPB di waktu SD, mungkin kalian belum mendapat bagaimana cara kalian memanfaatkan KPK dan FPB dalam soal matematika tipe Hodge. Oke, mari kita mulai pembahasannya satu-satu ya. Nah, untuk pembahasan kita, saya akan menyajikan dulu permasalahan supaya kalian mengerti soal yang seperti apa sih yang akan kalian jumpai dan solusi apa yang harus kalian gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Silahkan dibaca penyajian permasalahan 1. Fajri meminjam buku di perpustakaan setiap 6 hari sekali. Taufik meminjam buku di perpustakaan setiap 8 hari sekali. Tiar meminjam buku di perpustakaan setiap 12 hari sekali. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika hari ini mereka meminjam buku bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan meminjam buku di hari yang sama? Dan yang pertanyaan kedua, jika hari ini adalah hari Senin, hari apa lagi mereka meminjam buku di hari yang sama? Yang diketahui adalah ketiga anak meminjam di hari yang berbeda. Sedangkan yang ditanyakan adalah, yang pertama, saya menulis KPK karena apa? Pertanyaannya adalah kapan mereka akan meminjam buku di hari yang sama lagi. Maka dari hari-hari yang diketahui, kita harus mencari kelipatan yang sama. Sehingga yang A yang ditanyakan adalah KPK-nya. Yang kedua, jika hari ini hari Senin, maka meminjam buku di hari yang sama lagi hari apa? Nah, seperti itu. Pembahasannya silahkan dicermati. Untuk pertanyaan yang A, kita menyelesaikan soal tersebut menggunakan konsep KPK, yaitu dengan mengetahui kelipatan yang sama dari 6, 8, dan 12. Silakan diperhatikan kelipatan masing-masing bilangan. Nah, jika kalian teliti, dari ketiga kelipatan tersebut ada bilangan yang sama, yaitu 24. Sehingga KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Oke, pertanyaan yang A sudah terjawab bahwa Fajri, Taufik, dan Tiara akan meminjam buku lagi 24 hari lagi. Nah, sekarang untuk soal yang B. Jika hari ini hari Senin, maka hari apa lagi mereka meminjam buku di hari yang sama? Oke, perhatikan. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari kan? Nah, jika hari ini hari Senin, maka 7 hari lagi adalah hari Senin lagi. Nah, kalau 24 hari, maka konsepnya adalah seperti ini. 24 dibagi 7. Artinya, butuh 3 minggu lebih 3 hari. Karena bilangan di bawah 24 yang bisa dibagi 7 adalah 21. 21 dibagi 7 adalah 3. Nah, 24 ke 21 karena sisanya 3. Maka tinggal menambahi 3 hari setelah hari Senin. Maka jawabannya adalah hari Kamis. Oke. Nah, cara lain menentukan KPK adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Contoh, menentukan KPK dari bilangan 80 dan 120. Kita menggunakan pohon faktor. Nah, ini adalah salah satu cara mengetahui KPK dari suatu bilangan. Kita menentukan faktor dari masing-masing bilangan setelah mengetahui pohon faktor. Kalian bisa belajar cara menentukan faktor-faktor ini di pembelajaran atau di
video sebelumnya. Kalau sudah, kalian harus mengingat bahwa di KPK Smart Solution-nya kalian harus mengingat bahwa ambil semua yang sama dan pangkat yang besar. Maksudnya kalian bisa mengetahui di sini ada angka 2 pangkat 4, 5, 2 pangkat 3 dan 3. Nah, di sini kalian ambil semua yang sama, maka hanya ambil 5, 3, dan pangkat yang besar. Maka pangkat yang besar antara 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 4. Jawabannya adalah KPK dari 80 dan 120 adalah 240. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa pakai cara manual, yaitu dengan mengetahui kelipatan-kelipatan dari masing-masing bilangan. Kalau 80 adalah itu dan 120 adalah itu. Namun, caranya sama. Yang di antara kelipatan 80 dan 120, bilangan yang sama adalah 240. Sama saja. Oke, lanjut ya. Di permasalahan kedua. Panitia O2SN tingkat Kecamatan Cibuaya menyediakan paket hadiah yang terdiri atas 40 alat tulis, 60 buku cerita, dan 80 buku tulis. Setiap paket berisi 3 jenis barang tersebut masing-masing sama banyak. Pertanyaannya, berapa paket paling banyak yang akan disediakan panitia? Yang B, berapa banyak alat tulis, buku cerita, dan buku tulis untuk setiap paket hadiah? Diingat, apa yang kita peroleh dari soal tersebut? Masing-masing hadiahnya kan? Banyaknya. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang A, banyak paket yang bisa disusun. Nah, di sini konsep yang akan kita gunakan adalah menggunakan FPB. Karena yang ditanyakan adalah berapa banyak paket yang bisa disusun dari 3 komponen yang diketahui itu. Yang B adalah jumlah tiap-tiap hadiah di dalam paket yang dibuat. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Menyelesaikan menggunakan konsep FPB sama, yaitu menggunakan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, yaitu menggunakan pohon faktor. Kemudian kita membuat faktor dari masing-masing bilangan. Seperti ini. Nah, Smart Solution-nya kalau FPB, ambillah yang sama dan ambil yang pangkat kecil. Nah, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 4, pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Nah, selain itu, kita ambil lagi yang sama. Maksudnya, dari bilangan selain yang berpangkat, yang sama kira-kira di antara 3 bilangan itu, bilangan apa? Bilangan 5 kan? Maka yang kita ambil hanyalah salah satu saja, yaitu 2 pangkat 2 dan 5. Nah, yang 3 kenapa tidak diambil? Karena tidak ada bilangan 3 di kedua bilangan yang lain, sehingga tidak perlu diambil. Kesimpulannya, FPB dari 40, 60, dan 80 adalah 20. Untuk yang B, berapa banyaknya alat tulis, buku cerita, dan buku tulis untuk setiap paket? Nah, dari sini tinggal membagi saja banyaknya masing-masing tadi dengan 20. Karena banyaknya alat tulis 40, maka kita bagi 20, hasilnya 2. 60 dibagi 20 sama dengan 3, dan banyaknya buku tulis 80 dibagi 20, maka masing-masing paket terdiri dari 4 buku tulis. Seperti itu, apakah ada yang bertanya atau masih ada yang dibingungkan? Silahkan tulis pertanyaanmu di kolom komentar atau di grup belajar, kemudian nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Jangan lupa untuk latihan rajin di rumah, kalian bisa mencoba soalnya di halaman 98 hingga 100 di buku paket masing-masing. Ini sifatnya tidak wajib, kalian boleh mengerjakan, boleh tidak, karena itu nanti digunakan untuk latihan. Kemudian untuk tugas yang wajib, kalian bisa mengerjakan 2 soal di layar ini. Silahkan dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirim di grup pembelajaran matematika kelas masing-masing ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini, semoga bermanfaat, semoga kalian sukses di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.